Kalian cari motherboard high-end untuk AMD AM5? Ini dia jawabannya. Asus ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. Langsung aja kita bahas. Jadi setelah rilisnya motherboard dari AMD 600 series chipset, AMD langsung skip angka 700 dan langsung lompat ke 800. Dan saat gue kemarin ikut launchingnya sih jawabannya karena itu peningkatannya sangat signifikan, makanya 700 itu di skip. Tapi sebenarnya menurut gue ini belum menjawab ya. Karena emang sebenarnya gue udah nggak aneh sama AMD dengan penamaan-penamaan yang absurdnya. Kode-kode AMD dari dulu emang agak susah dimengerti dan polanya tuh selalu berubah. Entah dari penamaan motherboard, penamaan chipset, penamaan prosesor Ryzen-nya, sampai penamaan GPU yang agak sedikit memusingkan. Mungkin karena CEO-nya itu cewek kali ya, jadi harus pakai kode-kode. Makanya agak susah dipahami. Tapi nggak cuma AMD doang yang membingungkan, karena Intel juga kesini-sini juga cukup mulai membingungkan. Dari mulai penamaan Core i-nya menjadi Core Ultra. Anyway, langsung aja ini kita bahas motherboard yang cukup cakep ya, cukup unik, langsung kita ulik. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Asus ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. Ini adalah motherboard ATX dari Asus yang desainnya emang khasnya ROG banget. Dari desainnya ini udah terlihat cukup gaming, tapi nggak seagresif ROG yang lain ya menurut gua. Pada kali ini Asus benar-benar menekankan fitur AI, mulai dari yang udah sangat familiar yang kita dengar, yaitu AI overclocking, dan sekarang juga ada lagi AI cooling 2, dan juga ada AI networking 2. AI semua sekarang, nanti kita rakit PC AI juga ya. Yang nanti di akhir akan gue demonstrasikan bagaimana gampangnya overclocking ya di motherboard ini dengan AI overclocking. Nah, kita ke sesi CPU supportnya. Dia mendukung semua prosesor AMD AM5 dari Ryzen 7000 series sampai yang baru-baru ini rilis yaitu 9000 series. Oleh karena itu kita di sini pakai Ryzen 9600X. Walaupun ini bukan CPU yang tinggi punya, tapi ya gak apa-apa lah. Nanti di sini di akhir kita akan demonstrasikan bagaimana mudahnya mengocek prosesor ini di motherboard Asus ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. Dan jelas untuk pendinginan kita diakomodir oleh CPU cooler budget terbaik ya dari Cooler Master, yaitu yang sangat familiar, the notorious 212 Spectrum ya, 212 series lah. Udah pakai 6 heat pipe dan kipasnya ini 120 mm yang ada Aura Scenes-nya. RGB-nya itu Scenes sama Mobo, yang mana ya seragamnya sama lah, ngikutin sama motherboardnya, jadi enak banget. Dan CPU cooler ini bisa menghandle CPU sampai dengan 200 watt. Tuh, mantep sekali. Nah, di sini ada 4 slot RAM yang bisa dipasangkan sampai dengan kapasitas 192 GB DDR5 dengan Expo sampai dengan 800 MHz ya di overclock. Dan untuk tes di sini gue pakai RAM dari Zadak yang cukup kenceng ya, dimana dia bisa berjalan di 6400 MHz Expo yang punya kapasitas 32 GB. Punya heatsink hitam silent dan cukup banget harusnya untuk segala kebutuhan. Nah, di sisi power design-nya dia punya VRM yang mantep, ada 16 V-cores, 2 untuk SoC dan 2 untuk yang lain-lain ya, yang dilindungi dengan heatsink yang cukup besar. Yang jelas ini udah oke banget ya. Yang jelas ini udah siap lah untuk geber-geber overclocking pakai AI. Nah, berbicara tentang heatsink juga di motherboard ini nggak cuma ada di VRM, tapi juga di semua NVMe M.2 juga diberikan heatsink. Dan yang paling besar ada di NVMe utama, yang cabut pasangnya itu cukup mudah, tanpa baut sama sekali, tinggal pencet-pencet, tarik-tarik, pasang, ditekan, itu udah kepasang ya NVMe-nya. Gampang banget, nggak usah pakai obeng lagi. Ini newbie friendly banget ini motherboard. Nah, lanjut ke display output. Di sini Asus ROG X870 itu udah mendukung sampai dengan 4 display output ya, dimana itu 1 display port, 1 HDMI dan 2 USB 4 dengan interface Type-C. Dimana untuk port-port lain selain dari USB 4.0, di sini ada USB dengan speed 10 GB per second, ada 6 biji, dan yang 5 GB itu ada 4 biji. Nah, yang 10 GB per secondnya ini ada satu yang Type-C yang emang itu bisa buat ngecas ya, 30 watt fast charging. Lanjut di situ ada WiFi modul, port Ethernet, ada 2 jack audio yang udah pakai audio 7.1 dan juga ada BIOS flashback.
dan ada clear CMOS di AI portnya. Ini benar-benar newbie friendly banget. Nah, untuk expansion slotnya, jika kalian menggunakan Ryzen 7000 dan 9000 series, maka kalian bisa menjalankan PCIe Gen 5 ya. Tetapi kalau kalian itu menggunakan Ryzen 8000 yang mana itu APU ya, itu hanya mentok di PCIe Gen 4 untuk expansion slotnya. Jadi kalau pakai GPU ya berjalan di Gen 4, kalau 8000 dan 7000 9000 itu di Gen 5. Nah, ada lagi nih satu slot yang paling bawah itu berjalan di PCIe Gen 4. Lanjut, untuk storage-nya di sini juga sama, M.2 NVMe Gen 5 bisa diakses hanya kalau kalian pakai Ryzen 7000 dan 9000, dan untuk Ryzen 8000 ya hanya berjalan di PCIe Gen 4. Nah, sayangnya di sini gua belum punya NVMe Gen 5. Ya, jadinya di sini gua pakai NVMe Gen 4 aja dari Zadak yang ya speednya udah kencang juga dan kapasitasnya juga luas. Walaupun ya ini motherboard udah ada heatsinknya, tetapi ternyata Zadak TWGS 1 TB juga ini ada heatsink bawaannya, yang pasti kalau motherboard kalian gak ada heatsinknya ini bisa lebih adem lah ya. Nah, kalian juga bisa memasangkan total sampai dengan 4 NVMe M.2 yang rinciannya 2 slot support sampai dengan Gen 5 dan 2 lainnya sampai dengan Gen 4 saja. Dan di sini juga ternyata ada nyelip ya 2 biji slot SATA. Jadi yang masih pakai SATA ini harus coba-coba ditinggalkan. Nah, di sisi per-wirelessan, motherboard ini udah support Wi-Fi 7 yang disertakan dengan antenanya dan Bluetooth 5.4 yang udah nggak delay lagi ya. Nah, oke, biar nggak penasaran langsung aja di sini kita coba AI overclock-nya. Ternyata emang segampang itu ya. Nih, kita coba aktifkan AI overclocking di Asus ROG X870A Gaming Wi-Fi. Tinggal masuk ke BIOS, terus itu ada pengaturan AI overclock, di enable AI, dan boom, sudah berjalan. Save and exit, nanti dia booting sendiri. Nah, di sini kita lihat peningkatannya itu cukup lumayan ya, dimana di R15 mendapatkan skor 2706, meningkat 8% dari yang sebelumnya tanpa AI overclock yang hanya mendapat skor 2513. Lalu di R20 mendapatkan skor 6900 dari skor awalnya itu 6588. Ini peningkatan yang oke ya. Mengingat fitur overclock ini itu kita nggak perlu pusing-pusing ya, karena gua rasa peningkatan ini mantap banget, dan AI overclock ini juga sudah bisa memastikan bahwa PC kita akan berjalan stabil. Jadi kita nggak perlu cari-cari titik speed spotnya lagi, kita serahkan kepada AI, karena sekarang ini segala hal udah kita serahkan ke AI. Iya, ini dia Asus ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi, motherboard AMD baru dari Asus yang sangat gua rekomendasikan untuk kalian yang mau rakit PC high-end. Udah support PCIe Gen 5 dan juga ini praktis banget untuk digunakan. NVMe-nya tinggal tarik-tarik aja, itu gampang banget dipasang. Ya, newbie friendly lah. Sampai aspek friendly-nya tuh ke sesi overclock, yang main overclock-nya itu ternyata cuma beberapa klik aja langsung overclock dan kalian nggak usah pusing-pusing nyari yang stabil lagi. Dan masalah future proof juga sebenarnya kalian nggak usah khawatir, karena ya berkaca dari AMD sebelumnya di AM4 itu umurnya sangat panjang dibandingkan dengan Intel, dan umur AM5 ini perkiraan umurnya sampai 2027 ya. Hopefully sebenarnya bisa lebih lama lagi, karena ya biar lebih gampang upgrade, nggak usah ganti motherboard lagi karena motherboardnya udah high end. Ya, itu dia pembahasan kita tentang motherboard ini. Terima kasih sudah menonton Konam Tech sampai habis. Kalau kalian suka videonya kalian like, kalau tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Konam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.